Halo teman-teman, selamat datang di vlog Abai Gunawan. Kali ini ngobrolin motor, tapi bukan motor yang bakalan kita obrolin, tapi pengalaman saya sama salah satu perangkat berkendara. Wah, asik, resmi banget ya obrolannya. Enggak, ini ialah pengalaman saya memakai helm yang kemarin-kemarin agak sedikit viral karena helm permanennya itu. Padahal menurut saya sih ini helm cukup nyaman. Ini saya nggak orang yang tidak terlalu concern di helm ya, jadi saya nggak tahu helm tuh yang bagus atau helm nggak terlalu bukan penyuka helm apa ya, nggak terlalu fanatik sama helm lah. Tapi yang penting helm itu bagi saya aman, terpercaya, sertifikasinya oke gitu ya, keamanannya sama nyaman dipakai. Ini bagi saya pribadi dan saya bakalan berbagi pengalaman sama teman-teman tentang pengalaman saya pakai helm ini nih. Kalian pasti tahu ya. Ini ialah helm KYT Course yang seri apa ini ya? Polos ya. Seri polos, tapi saya belinya ini kebetulan yang warna abu-abu. Saya beli tahun 2023 awal kalau nggak salah. Ini harganya masih 1,4 masalah ya, 1,5 deh kalau nggak salah saya beli ini. Saya akan berbagi pengalaman tentang ini nih ya, langsung aja lah ya. Ini menurut saya helm adalah helm yang ganteng ya, ini helm ganteng, terus termoplastik kalau nggak salah bahannya. Saya nggak terlalu tahu tentang helm ya, nah itulah maksudnya yang lebih tepat. Saya tidak terlalu tahu tentang helm, cuman saya berbagi pengalaman pakai helm ini kayak gimana sih. Balik lagi ya, ini dia menurut saya secara desain sih oke ya. Ini spoilernya walaupun ada tambahannya lagi katanya ya, tapi saya nggak terlalu suka yang panjang-panjang gondrong itu, nggak terlalu suka. Terus bentuknya ya oke, walaupun batoknya atau selnya itu lumayan cukup gede di saya dengan badan saya yang kecil. Saya tinggi 161 sampai 162 cm. Ya menurut saya sih ini gede ya. Ini juga saya pakai ukurannya yang XL. Ya katanya sih kalau yang M kecil, tapi yang XL ya karena kepala saya bukan kepala saya gede sih, rambut saya ini tebal banget soalnya. Jadi ya harus yang gede gitu. Selama saya pakai ini, menurut saya sih ini nyaman-nyaman aja. Cuman memang ada beberapa kekurangan menurut saya. Pertama, yaitu di bagian lubang intercomnya. Kebetulan saya pakai intercom ini nih teman-teman nih, Fridcon. Saya pakai intercom Fridcon ya. Nah pas ketika saya pakai intercom Fridcon, si speakernya itu nggak terlalu masuk gitu ke dalam. Jadi dia harus digedein lagi sama saya, jadi saya manual gedein lagi, walaupun styrofoamnya doang ya yang saya gedein karena kalau lubangnya udah ada, cuman ya kurang gede aja. Akhirnya ya saya gedein sendiri dan akhirnya masuk walaupun ngepas banget. Kalau saya nggak mau gedein lagi, sayang ya, lebar lah, walaupun ini harga ya cuman 1,4an pada saat itu ya, cuman ya bagi saya ini berharga lah. Nah terus itu yang pertama. Kalau yang lainnya sih kekurangannya angin ya. Angin kalau lagi kecepatan sekitar 60-80 lumayan kerasa tuh. Cuman nggak seberisik yang katanya orang-orang bilang ini berisik banget ya. Kalau kata saya sih nggak terlalu berisik karena saya kalau nge-review motor kan mic di sini ya. Itu nggak masuk sama sekali suara mic ya. Suara udara atau suara angin tuh nggak masuk sama sekali. Terus apalagi ya? Kekurangannya tadi ya, lubang intercom yang kurang menurut saya, agak kurang gede. Terus ya angin agak sedikit masuk, cuman nggak terlalu. Kalau ventilasi ini kayak ini ada 2 ventilasi ya, di atas, di depan juga ada, di chin juga ada, di bagian dagu, bagian atas ini juga ada. Dan menurut saya sih itu kerasa, ditutup dibuka tuh kerasa. Kalau ketutup kerasa, kalau dibuka tuh kerasa anginnya tuh masuk, ada. Kalau bagi saya ya, itu ada. Yang paling kekurangannya kalau berat sih ini kalau 1,4 kg ya, nggak salah ya, bener nggak sih? Lupa. 1,4 kg menurut saya sih udah cukup. Bahkan ini lebih ringan dibanding dengan helm Zeus yang saya yang half face ya, yang Z216 atau lupa ya, Z itulah. Seri Z 160 260 lupa lah, yang itulah pokoknya half face. Bahkan itu lebih berat dari ini ya, maksudnya yang half face lebih berat dari ini. Ini ringan menurut saya. Cuman ya itu tadi teman-teman, kemarin sempat saya agak sedikit gengsi make karena gara-gara ada yang bilang helm permanen, jadi identiknya itu kalau pakai TT Course
ya pakai helm seolah-olah helm permanen, ya dalam tanda kutip alay lah ya. Cuman menurut saya sih nggak alay ya, ini helm keren kok, keren, helm ini keren. Ya kalau dibandingin sama Arai, AGV, apalagi ya, Bell, terus apalagi banyak ya, Soi gitu, ya jauh lah ya, jauh. Ini harganya juga cuma 1,4, bahkan sekarang 900.000 atau 1,1 lah. Dan udah ada yang seri terbaru, yang seri Strike ya, kalau saya Striker atau Strike sih, Striker kalau nggak salah. Nah itu bahkan menurut saya bentuknya lebih keren, tapi memang harganya di bawah ini. Tapi sekarang yang polosan gini justru harganya ini di bawah Striker kalau nggak salah ya, saya sempat lihat, atau entah itu second atau apa nggak tahu, tapi harga di bawah Striker ya, kayak gini nih. Ya cuman kalau menurut saya sih ini oke di bagian depan gitu ya. Ini kebetulan saya copot bagian curtain chin-nya, karena saya kan sering pakai kamera di sini buat review. Jadi kalau misalkan yang talinya ke sini sayang, curtainnya itu mungkin nanti rusak ya. Jadi saya copot. Bagian depannya ini menurut saya enak, visibilitasnya juga lumayan cukup gede si helm ini ya. Helm ini lumayan cukup gede untuk visornya. Jadi oke lah untuk lebar, tapi bagian tengah ini kegedean kalau menurut saya. Kalau pakai motor bebek kayak saya ini pakai motor bebek, itu kadang-kadang kalau pengen lihat speedometer tuh harus nunduk dulu gitu baru kelihatan. Tapi kalau motor sport kan karena di depan banget ya, itu mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau untuk motor bebek atau mungkin motor matic, yang maticnya Mio gitu ya, matic kecil, yang beneran dekat banget stangnya sama tubuh kita tuh mungkin agak sedikit bermasalah, karena kalau mau lihat agak sedikit tunduk, bahkan mau lihat spion juga agak sedikit gini nunduk baru kelihatan gitu. Tapi kalau overall sih ini enak banget ya. Dalamnya lembut. Ini kalau nggak salah versi terakhir, karena ada versi 1, 2, 3, saya lupa lagi ya. Tapi kalau saya ini versi terakhir nih. Bedanya itu di lubang intercom. Kalau nggak salah dulu belum ada lubang intercom. Bener nggak sih? Coba teman-teman yang lebih tahu, coba share dong ya. Terus ada apa lagi ya? Bedanya kalau nggak salah di interior juga ada yang beda. Kalau ini kan interiornya gini nih teman-teman nih. Tuh. Interiornya gini, tapi kalau yang sebelumnya kalau nggak salah ada yang beda gitu. Apa gitu, lupa sih saya juga. Cuman overall sih ini oke. Apalagi kalau visornya ganti ya, pakai yang photochromic itu enak sih. Tapi kalau yang pakai yang iridium, saya nggak pakai karena kalau malam itu kurang kelihatan ya. Kecuali kalau iridiumnya yang kuning kalau salah, itu oke. Cuman saya nggak terlalu suka iridium kuning. Pengennya iridium silver, cuman pas nyoba yang temen pakai iridium silver, bukan kayak teh sih, merek lain. Pas lihat, wah enggak deh, malam nggak enak. Makanya saya pakai yang bening aja. Nah ini menurut saya sih oke. Ini alhamdulillah nih saya masih mulus banget nih helm nih. Cuman ada nih kesalahan doang di depan. Saya pas mau lagi ngebolongin intercom, ini kena apa namanya ya, drill kecil ya. Cuman untuk bukan yang mata bornya, bukan ya untungnya. Yang buat ngikisnya itu kena ini dikit. Kelihatan gak sih? Itu doang sih. Tapi sisanya nih masih mulus banget nih. Kacanya masih mulus banget. Ini nggak ganggu lah ya. Kalau paling minyak nanti lap deh. Nah kalau pengen ngelap, saya biasanya pakai lap kacamata teman-teman. Nah, ini kan lap kacamata nih lebih aman lah ya. Tuh lap kacamata, bersih lagi deh. Gitu. Nah ini pengalaman saya sih selama kurang lebih 2 tahun pakai, setahun setengah lah ya. Ini nyaman banget. Cuman apakah helm ini worth it di tahun 2024? Nah itu kurang tahu nih. Kalau menurut saya sih ini masih worth it ya. Cuman ya itu tadi agak sedikit ragu buat pakai itu karena ya sering dianggap helm jamet gitu ya katanya. Cuman bukan salah helmnya sih menurut saya ya, itu salah orangnya aja yang pakai ya. Ya mungkin itu stylenya juga, dia joget-joget pakai helm nggak dilepas ya. Kalau emang dianya nggak mau kelihatan muka kayak motovlogger lainnya kan ada juga ya. Ya oke sih, cuman kayaknya dia muka juga kelihatan juga sih. Ada gitu konten yang mukanya kelihatan. Itu lepas lah. Tapi yang pasti menurut saya nih di tahun 2024 kayak TTT Course ini masih oke. Buat teman-teman yang budgetnya pengen ya sekitar 1 jutaan lah ya. Terus pengen helm yang keren ya, kayak TTT Course menurut saya masih jadi pilihan teman-teman selain yang Strikers ya. Saya juga nggak tahu nih kelebihan Striker dibanding ini apa. Sementara kalau dilihat sih kelasnya kayaknya di bawah ini ya Striker ya. Atau bener gak sih? Lupa sih saya. Apakah di bawah ini atau di atas ini Striker?
Tapi menurut saya sih ini TT Course masih oke banget ya buat harian. Ini harian buat harian juga enak nih, saya ke kantor juga pakai helm TT Course, enak banget di jalan. Ya walaupun tadi ya kekurangannya di lubang intercom kurang gede, terus angin masuk ya lumayan cukup, dan kalau beratnya sih menurut saya cukup di 1 kilo 450 gram kalau salah ini ya, itu masih ya oke lah kalau menurut saya. Kalau 2 kilo tuh baru ya udah berat, tapi ini menurut saya ini udah oke. Sertifikasinya udah DOT, terus sih yes ya, kok nggak ada ya samping ya masalah ya. Kok nggak ada sih. Ini sertifikasinya udah DOT. Oh iya nih udah DOT. Oh samping ya. Ini udah sertifikasinya udah DOT. Ya udah cukup lah buat keamanan sehari-hari. Gitu teman-teman, nih pengalaman saya 2 tahun nyaman lah. Kalian ada yang masih pakai TT Course nggak? Kalau ada coba dong share di kolom komentar. Pengalaman kalian kayak gimana pakai TT Course? Kalau saya sih tadi pas di jalan banyak yang ngeliatin ya. Ngeliatin mungkin itu helm jamet gitu ya. Tahu sih ya, itu suzonnya saya aja, cuma saya cuek aja lah, udahlah biarin. Karena menurut saya ini keren, helm ini keren. Oke, gitu aja untuk vlog kali ini teman-teman, obrolan ngawur ngalir ngidul ya, cuman saya ingin berbagi pengalaman aja lah. Buat yang pakai TT Course jangan malu ya, pakai aja. Saya juga awalnya ya gitu gara-gara itu ya itu suzonnya saya aja, mungkin mereka enggak, sebetulnya orang-orang enggak, itu suzonnya aja, jadi jangan suzon aja. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya.